Chapter dimulai dengan memperlihatkan pertarungan antara Jinwo dengan Bos Iblis. Jinwo yang begitu bersemangat meninju dengan keras Bos Iblis sampai Bos Iblis terpental sangat jauh. Dan secara tidak sengaja Jinwo pun menambah semua sisa statnya ke stat strength. Belum sempat merayakan peningkatan statusnya, Bos Iblis pun bangkit kembali dan siap melanjutkan pertarungan. Bos Iblis yang tidak terima ditinju dan terpental sangat jauh, bangkit kembali dan mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Jinwo sampai mengatakan bahwa skill yang dikeluarkan oleh Bos Iblis sama saja dengan yang digunakan oleh Cerberus. Kecepatan Bos Iblis dalam mode itu menjadi bertambah, dan bahkan seorang Jinwo pun tidak bisa menghindari serangannya. Jinwo yang dalam keadaan terdesak berteriak ke arah Iron untuk membantunya. Iron yang mendengar teriakan dari Jinwo berlari dengan sekuat tenaga untuk membantu Jinwo. Dia dengan sekuat tenaganya melemparkan perisai yang ada di tangannya ke arah Jinwo. Jinwo memanfaatkan perisai yang dilemparkan oleh Iron untuk menangkis serangan dari Bos Iblis. Melihat hal itu, Bos Iblis menjadi sangat geram. Ia mengeluarkan semua kekuatannya untuk menyerang Jinwo. Di sana pun terjadi adu kekuatan fisik antara Jinwo dengan Bos Iblis. Dalam pertempuran adu fisik ini, jelas tampak kelihatan bahwa Jinwo masih sangat kesulitan untuk mengimbangi kekuatan fisik yang dimiliki oleh Bos Iblis. Jinwo justru sangat terdesak dan sempat terhempas oleh serangan dari Bos Iblis. Bos Iblis melihat keadaan Jinwo tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk terus menyerang lawannya. Untungnya Jinwo masih bisa menahan serangan itu karena status strength-nya. Ia berpikir untuk mencari celah supaya bisa menyerang Bos Iblis. Celah yang dimaksud oleh Jinwo pun adalah ketika Bos Iblis menyerang dia. Dan ketika Bos Iblis kembali menyerang Jinwo, Jinwo pun memanfaatkan momentum itu untuk melakukan serangan balik. Karena pada saat Bos Iblis melakukan serangan, pertahanannya pun terbuka lebar, sehingga akan sangat mudah untuk diserang. Tapi ternyata Bos Iblis itu pun sangat pintar. Ia memanfaatkan momen ketika Jinwo berada di udara, dia menyerangnya. Karena ketika Jinwo berada di udara, maka Jinwo tidak akan bisa bergerak dengan leluasa. Hal itu menyebabkan Jinwo kembali terdesak oleh serangan Bos Iblis. Jinwo yang dalam keadaan terdesak berpikir keras bagaimana caranya supaya dia bisa menggerakkan badannya di udara. Dan ya, skill Domination Touch diaktifkan dengan harapan dia bisa memanfaatkan recoilnya untuk mendorong dirinya sendiri supaya dia bisa menghindari serangan Bos Iblis yang sangat brutal. Hal itu menyebabkan Jinwo bisa menghindari serangan Bos Iblis yang hampir saja mengenai badannya dengan telak. Jinwo berpikir kalau dia bisa melukai Bos Iblis hanya di bagian kepalanya, namun dia tidak bisa menyerangnya secara gegabah. Karena itu dia harus menghentikan gerakan brutal dari Bos Iblis terlebih dahulu. Dan Jinwo pun terlihat mempunyai ide untuk menghindari serangan dari Bos Iblis yang sangat kuat dan ganas itu saat dia melihat sebuah gedung yang akan runtuh. Dan ya, itulah idenya. Jinwo segera berlari kencang ke arah gedung yang akan runtuh itu, dan secara refleks Bos Iblis pun mengikuti dan mengejarnya dari belakang. Bos Iblis sempat terlihat heran karena tiba-tiba saja Jinwo melarikan diri. Namun tanpa berpikir panjang, dia terus mengejar mangsanya itu. Melihat momentum untuk menyerang telah tiba, Jinwo segera mengaktifkan skill sprintnya, yang dengan kecepatan penuh Jinwo berlari memanjat ke arah gedung yang akan roboh itu. Dan tanpa Bos Iblis sadari, dia sudah masuk dalam jebakan yang disiapkan oleh Jinwo. Dia tidak bisa berhenti berlari karena kecepatannya juga sangat tinggi. Bos Iblis hanya bisa terperangah ketika dia menyadari bahwa dia sudah masuk dalam jebakan. Memanfaatkan dorongan dari gedung yang runtuh ditambah dengan kecepatan Jinwo yang sangat cepat, Jinwo melesat dengan kecepatan kilat ke arah Bos Iblis untuk menyerangnya. Bos Iblis hanya bisa terperangah dan merasa sangat terdesak oleh serangan Jinwo kali ini. Dan ya, serangan Jinwo pun berhasil kali ini. Serangan yang dilanjutkan
dilancarkan oleh Jinwo berhasil merobek bahu kanan bos iblis. Hal itu berhasil membuat bos iblis meraung kesakitan. Di luar gate nampak terlihat ada dua orang yang sedang mencari Jinwo. Mereka mencari Jinwo sampai ke kontrakan miliknya dan mereka pun bertanya kepada bapak kos. Mereka merasa bingung karena Jinwo tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi. Mereka pun merasa sia-sia datang ke kos-kosan milik Jinwo karena mereka juga tidak bisa menemuinya di sana. Mereka justru berspekulasi bahwa jangan-jangan Jinwo sedang diculik karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya saat ini. Sementara itu, di dalam gate, nampak bos iblis meraung dengan ganasnya. Jinwo terlihat terbang dan melesat ke arah bos iblis. Apakah ini merupakan serangan terakhir dari Jinwo? Dan di akhir scene, terlihat Jinwo tersenyum dan itu menandakan bahwa dia sangat menikmati pertarungan kali ini.